Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya geram. Sampai-sampai sang istri tak segan untuk memarahinya, dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Dan setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Gini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit. Bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu." Kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya nggak tahu Baginda. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius pasti tahu jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang ada yang gak bisa saya jawab Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Kelas. Baiklah Abu Nawas, tapi ingat kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan dapat hadiah besar," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," sahut Abu Nawas. "Begini teka-tekinya Abu Nawas, apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia, dan di waktu yang sama juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih? Tapi jawabannya cuma satu," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlentas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas, cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar, ingat ketentuannya. Kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka, ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya, dan ternyata ini adalah jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelasin apa maksudnya?" Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukul pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia yang membuatku sedih di saat saya bahagia. Tapi di saat itu juga saya merasa bahagia karena
bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya kepadaku, jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantung koin emas. Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sering kali pergi secara tiba-tiba, tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena saking cerdiknya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali hingga pada suatu malam tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. Abu Nawas, teriak tetangganya sambil menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun keluar, membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu hilang," kata si tetangganya memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik. Dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah aneh Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, sudah gila ya kamu? Keledaimu hilang, kok malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Ya, keledai saya memang sering menghilang, tapi kalau udah sore dia pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Loh, ini kan sudah larut malam Abu Nawas. Berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Nah, justru itu aku bersyukur, karena rencananya tadi siang itu aku ingin pergi dengan menaiki keledai tersebut. Untungnya nggak jadi. Coba kalau aku jadi menunggangi keledai itu, pasti aku akan ikut hilang juga bersamanya," timpal Abu Nawas. "Oh alah, dasar orang aneh," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Di dalam hidup kita, perjalanan gak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu di luar rencana yang terjadi. Entah sesuatu itu yang menyenangkan kita atau sesuatu itu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita tentang membalikkan keadaan. Kita semua sudah tahu jagonya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalah itu ringan, tapi karena Abu Nawas cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Dan berikut kisah lengkapnya.
Suatu hari Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar, pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu tujuanku ke sini, memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu saja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Dan benar saja tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia, orangnya sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya? Tanya Abu Nawas. Iya nih Abu Nawas, tuh Abu Jahil katanya lagi ada masalah, barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, memang apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Kemudian Abu Jahil menceritakan permasalahannya yang sedang dialaminya. Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, aduh maaf, aku nggak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira, karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas, pasti masalahnya akan selesai. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan, Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar, tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Udah sore begini, tapi belum datang juga. Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tetapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secarik kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi "Orang bodoh". Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil. Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres masalahmu? Abu Jahil pun menjawab, apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian, ujar Abu Jahil. Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak datang ke sini. Kirain dia ke rumahmu, jawab mereka. Ah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi saja. Aku tempelin tulisan di rumahnya itu, kata Abu Jahil. Tulisan apa Abu Jahil? Tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, aku tulis orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya. Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa saja kan karena dia lupa, kata kawan-kawan Abu Nawas. Biar mikir dia, orang ditungguin malah pergi entah kemana.
jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan terpogoh-pogoh. Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku itu diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu, kata Abu Nawas. Begitu ya. Lalu bagaimana kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu? Tanya Abu Jahil dengan kecewa. Ya, tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku, jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat terhibur dengan lelucon dan kebijaksanaan Abu Nawas. Karena itu, sang raja ingin memberinya hadiah. Abu Nawas, sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu tanah seluas yang bisa kau ukur sendiri dalam 1 hari penuh, kata Baginda. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa senang. Ini kesempatan emas baginya untuk mendapatkan tanah yang cukup luas. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai berjalan mengukur tanah. Ia berjalan sejauh mungkin tanpa henti, ingin mendapatkan tanah sebanyak-banyaknya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia baru menyadari sesuatu. Jika ia tidak segera kembali ke titik awal, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Abu Nawas pun berlari sekuat tenaga menuju titik awal. Namun, karena kelelahan, ia terjatuh dan terengah-engah. Dengan napas yang tersengal, ia berkata, "Betapa serakahnya aku. Andai tadi aku berjalan secukupnya, aku bisa menikmati hadiah ini tanpa harus menderita seperti ini." Akhirnya, tanah yang didapatkan Abu Nawas tidak sebanyak yang ia rencanakan. Namun, ia belajar pelajaran berharga. Keserakahan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Jadi, jangan terlalu serakah dalam mengejar dunia. Ambillah secukupnya agar kita bisa menikmati dengan baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa cemburu kepada Abu Nawas. Pasalnya, rakyat sering membicarakan kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Sang raja berpikir, aku ini seorang raja, tetapi mengapa Abu Nawas yang selalu dipuji? Dengan rasa penasaran, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdasanmu. Aku punya tantangan untukmu. Dalam waktu 1 malam, buatlah sesuatu yang bisa menutup seluruh istana. Tapi jangan menggunakan kain, kayu, atau bahan bangunan apapun. Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu. Lalu ia pulang untuk berpikir. Malam harinya, Abu Nawas ke istana dengan membawa sebuah lentera kecil. Ia meletakkannya di tengah istana. Dan dalam sekejap, cahaya dari lentera itu menyebar ke seluruh ruangan. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Paduka, inilah jawaban dari tantanganmu. Cahaya telah menutupi seluruh istana. Tanpa kain, kayu, atau bangunan apapun." Raja terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memenuhi tantangan
dengan cara yang tak terduga. Akhirnya sang raja tertawa dan berkata, "Benar-benar luar biasa. Aku mengaku kalah, Abu Nawas. Kau memang cerdik." Dari kisah ini kita belajar bahwa masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, asalkan kita menggunakan akal dan kreativitas. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda, hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan, karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun, uniknya ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak turunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja, maka ia harus disingkirkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah yang besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun, syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara itu. Hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup dalam pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja ia puas-puaskan berpesta, karena ia sadar
hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan berpesta pora. Bulan berganti bulan, pesta semakin menggila. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu ia dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama, terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas, jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan lumayan, bisa untuk membeli makan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Menjadi raja? Apa maksudmu? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu sekarang juga. Antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu sudah gila ya? Jangan Abu Nawas. Itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh, siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit beserta para menterinya. Tapi
ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawa harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan warga mendaftar diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dipenuhi harta dan kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu, kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Suatu hari, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu, apa sebenarnya makna puasa yang sesungguhnya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika berkenan, izinkan aku memberi jawabannya besok." Raja setuju. Dan keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Raja dan para penasehat istana terkejut melihatnya. "Apa maksudmu membawa hewan-hewan ini, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Mohon bersabar tuanku, mari kita beri mereka makanan." Lalu Abu Nawas meletakkan makanan di depan anjing itu. Dengan rakus, anjing itu langsung melahap makanan tanpa peduli dengan sekitarnya.
Kemudian ia memberikan makanan kepada kucing tersebut. Berbeda dengan anjing, si kucing tidak langsung makan, melainkan mencium makanan itu sebentar, lalu melihat sekelilingnya. Setelah merasa aman, barulah ia makan dengan tenang. Abu Nawas selalu berkata, "Tuanku, inilah perbedaan antara orang yang hanya menahan lapar dan orang yang memahami makna puasa sesungguhnya." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Anjing itu seperti orang yang hanya menahan lapar, tetapi tidak menjaga sikap dan perbuatannya. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka langsung melahap makanan tanpa berpikir. Sementara kucing itu seperti orang yang benar-benar memahami makna puasa. Ia menahan diri, menjaga kesopanan, dan tidak terburu-buru." Raja pun mengangguk-angguk mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, Baginda, tetapi juga menahan amarah, menjaga perkataan, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang hanya menahan lapar tetapi tidak menjaga akhlaknya, puasanya sia-sia. Tetapi orang yang berpuasa dengan hati dan akhlak yang baik, ia akan mendapatkan keberkahan." Raja Harun al-Rasyid terkesan dan berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti kucing itu, yang bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menjaga akhlak dan kesabaran." Sejak saat itu, kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang makna puasa yang sesungguhnya. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana, sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda, hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan, karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh, ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun, uniknya ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak turunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja, maka ia harus disingkirkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah yang besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun, syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara itu, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda
yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup dalam pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja, harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena ia sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan berpesta pora. Bulan berganti bulan, pesta semakin menggila. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu ia dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama, terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di kubu kecil reot, hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas, jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan lumayan, bisa untuk membeli makan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi
Belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara. Kata sahabatnya melanjutkan, menjadi raja? Apa maksudmu? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu sekarang juga. Antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu sudah gila ya? Jangan Abu Nawas. Itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh, siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawa harta dan perabotan, dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan warga mendaftar diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan
Di sana Abu Nawas mempunyai istana dipenuhi harta dan kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja, dan sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu, kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.